Yanlang. Maafkan aku. Tunggu sebentar. Mungkinkah dia orang dari mimpiku? Apa yang sedang kamu lakukan? Maaf. Pergi. Berhenti bersembunyi. Pikirkan ibumu. Kembalilah bersama kami dengan Pato. Kembali dan katakan padanya. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Aku tidak akan kembali. Gila, serang dia. Melarikan diri adalah yang terpenting. Biarkan si bodoh besar ini menghalangi mereka untukku sebentar. Ini adalah. Gelangku. Mengapa ini tidak bisa dipisahkan? Lari. Dari mana jalan ini berasal? Itu kau. Bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin ada magnet yang kuat. Mari kita pisahkan mereka dulu. Lumasi dengan sabun tangan. Mungkin bisa dilepaskan. Nona, tolong tunggu sebentar. Aku akan menunggumu. Sampah macam apa? Yang berani merebut priaku. Aku adalah gadis impian Fujinyan. Tidak peduli trik kotor apa yang kau lakukan. Hatinya hanya ada aku. Terbuat dari bahan apa ini? Kenapa ini begitu keras? Kalian berdua bisa bersantai. Sopirku sudah datang menjemputku. Kamu tidak perlu mengantarku. Tunggu sebentar. Jalan lebih pelan. Fu Jingyan pasti akan mengejarku. Begitulah yang selalu terjadi di drama idola. Dia punya mobil. Kamu tidak akan bisa mengejar sekarang. Ini semua karena gelang rusak ini. Kita terpisah. Apa yang terjadi di sini? Aku membeli mobil itu. Bagus. Para pria yang mengejar cinta ini benar-benar tak kenal takut. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu kembali lagi? Ini aneh. Apa maksudmu ada sihir di antara gelang-gelang ini? Aku tidak tahu kenapa mereka saling menempel. Ya, Dan sekarang gelang-gelang itu terpisah. Tapi kita tidak bisa berpisah. tepat sekali. Cerita yang bagus. Jangan ceritakan lagi lain kali. Kau mau kemana? Toilet.
Aku memperingatkanmu. Ini toilet wanita. Aku tahu gelang ini berhantu. Ini akan membuatku. Mesum. Saya tidak menyangka seseorang yang begitu tampan. Ternyata mesum. Kendalikan pacar Anda. Benarkah pria ini bicara yang sebenarnya? Jangan ikuti aku. Apa kau pikir? Aku punya pilihan lain. Ngomong-ngomong, gelangmu itu. Dari mana asalnya? Bawalah ini ke Villa Cloud Top di Jeangcheng dan kunjungi Tuan Fu. Dia akan membantu Anda. Baiklah, pergi ke Villa Cloud Top. Kamu mungkin menemukan solusi di sana. Villa Cloud Top adalah milik kakekku. Untuk apa dia pergi ke sana? Mengapa pergi ke Villa Cloud Top? Aku belum mengenalnya. Ada keadaan yang aku sembunyikan darinya. Ada seorang pria tua di Villa Cloud Top yang memiliki hubungan erat dengan keluargaku. Dia mungkin bisa menemukan solusi. Halo. Permisi, apakah Tuan Fu ada? Pria tua itu sedang memulihkan diri di rumah sakit. Bukankah Ketua Fu hidup dengan cara yang sederhana dan terpisah? Tidak pernah memanjakan diri dengan wanita. Bagaimana mungkin dia di tengah malam membawa seorang gadis ke Villa Cloud Top? Oh tidak, aku terlalu fokus melarikan diri sampai aku tidak membawa banyak uang. Semua biaya perjalananku habis di jalan. Apakah ada kamar seharga 50 yuan semalam? Ini? Apa? Fu Jingyan pergi ke Villa Cloud Top? Aku tidak menyangka. Si bodoh besar ini cukup murah hati. Ketua Fu, ini adalah minuman favorit Anda. Maaf mengganggu Anda. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bukankah aku kekurangan semangat emosional? Mengapa aku merasa detak jantungku berpacu saat bersamanya? Apa kamu sengaja melakukan ini? Aku baru saja menghitung. Jarak aman mungkin 5 hingga 6 meter. Besok kita harus pergi mencari pria tua itu. Malam ini, tolong tetap berada dalam jarak 5 meter dariku. Aku akan mandi. Satu bebek kecil mengembangkan 2 sayapnya. Ia berbunyi kuek-kuek. Kuek-kuek-kuek-kuek. Asisten C. Jangan mandi dulu. Aku akan mengambil ponselku. Halo. Ketua Fu rapat besok. Mesum, aku tahu kamu sengaja melakukannya. Ketua Fu, apakah Anda tidak bisa mengangkat telepon? Tidak apa-apa, lanjutkan. Dasar mesum, kamu sengaja mengintipku mandi. Bukan itu gelangmu. Jangan main-main. Di bahumu. Dasar mesum.
Tuan Fu kakek Fu Jingyan. Aku dengar Tuan Fu menderita infark cerebral beberapa waktu lalu. Benar, Tuan Fu sengaja keluar dari rumah sakit hari ini untuk menghadiri pesta pertunangan cucunya. Tua. Sejak saya masuk, Anda telah meremehkan saya. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Setelah Anda meninggal, Jingyan akan menyerahkan grup Fu kepada saya. Dengan dukungan keluarga Ye. Saat itu, saya akan menjadi kepala grup Fu. Kakek. Ini Tuan Fu. Jadi dia adalah cucu Tuan Fu. Fu Jingyan. Tuan Fu, aku Bei Sintong dari keluarga Bai. Apakah Anda masih ingat gelang ini? Anda memiliki sequel pasca stroke. Dengan saya di sini, saya bisa menyembuhkan Anda. Dia kakekku. Jangan main-main. Wanita ini yang telah merayu Jingyan. Tadi malam dia bahkan tidur sekamar dengannya. Jangan khawatir. Jingyan selalu acuh tak acuh terhadap wanita. Para wanita yang mencoba merayunya sejak kecil. Jika tidak 100 setidaknya 80. Lihat saja bagaimana aku akan menangani jalang ini. Tolong percayalah padaku. Saya Bei Sintong, berasal dari keluarga medis. Saya adalah penerus Bai Sanjian. Saya yakin bahwa saya bisa menyembuhkan penyakit kakak Anda. Apa itu Bai Sanjian atau Hei Sanjian? Dari mana datangnya dukun palsu ini? Bagaimana dia bisa menyelinap masuk, keluar? Mama, aku mengundangnya. Jingyan, saya tahu Anda berhati baik. Sejak kecil kamu suka memelihara kucing dan anjing ya? Tapi hari ini adalah pesta pertunangan Anda. Sembarang orang tidak bisa begitu saja menyelinap masuk. Saya tidak setuju. The film was translated and narrated by N Media. Kakek, apakah kamu mengenalnya? Tuan Fu, apakah Anda mengenali isyarat tangan ini? Gerakan tangannya sangat familiar. Wanita berbaju merah dalam mimpiku, juga ahli dalam pengobatan. Gerakan tangannya persis sama. Keluar. Tidakkah Anda dengar? Biarkan dia mencoba. Jingyan, ramuan sihir macam apa yang telah dia berikan kepada Anda, sampai Anda percaya pada orang luar? Aku tidak mempercayainya. Aku mempercayai kakek. Kakek mengandalkanmu. Ya. Jalan ini akan merusak rencana besar saya. Jingyan, upacara akan segera dimulai. Cepatlah pergi. Mengapa tepatnya? Teknik aku pun Bai Sintong. Persis seperti wanita dalam mimpiku. Jingyan, sudah waktunya bertukar cincin. Kenapa kamu masih melamun? Xiao Liu, kamu masih ingat gak kehidupanmu yang dulu? Apakah kamu belajar kedokteran? Apa? Obat. Kepalaku sakit sekali. Ada apa? Setiap kali aku memikirkan masa lalu, kepalaku sakit sekali. Itu makanya aku sengaja nggak mau mikirin hal-hal itu. Jadi begitu. Jingyan, detail kehidupanku sebelumnya, aku tidak mengingatnya dengan sangat jelas. Tapi aku ingat. Aku sangat mencintai Yan Lang di kehidupan dulu. Aku rela mati untuknya. Di kehidupan ini, aku juga rela mati untukmu. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak mendesakmu lebih jauh tentang ini. Tidak apa-apa. Aku menemukanmu. Aku sangat senang.
Ternyata ada kecantikan di tempat seperti ini. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sintom. Sintom. Yanlang. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan takut. Semuanya baik-baik saja sekarang. Aku kembali. Sintom. Aku bersumpah. Hidup ini hidup selanjutnya. Dan kehidupan setelah itu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan tetap di sisimu. Gadis kecil. Jangan kira aku tidak tahu. Kau cuma berakting mengobati penyakit orang tua itu. Hanya untuk mengincar putraku. Saya harus berkonsentrasi penuh. Saya sama sekali tidak boleh terganggu. Pun saya tidak boleh berhenti. Jika tidak, semua usaha saya akan sia-sia. Tuan Fu tidak akan pernah bisa pulih. Akan ku beritahu. Menantuku hanyalah Xiao Liu. Sedangkan kau, jangan pernah memikirkannya. Namun, tidak masalah jika kau memikirkannya. Jingyan dan Xiao Liu sudah bertukar cincin. Aneh, kita baru saja bertemu secara kebetulan. Tapi di hati saya, rasanya seperti saya telah kehilangan sesuatu. The film was translated and narrated by M Media. Jangan ragu. Aku bersedia. Sium, Cium, sium, cium. sium. Guru berkata, dia adalah takdir cinta di masa laluku yang belum selesai. Lalu mengapa aku merasa sama sekali tidak ada apa-apa untuknya? Bukan dia. Cium. Lihat, ada kupu-kupu. Jingyan, upacaranya belum selesai. Ini. Aku sudah memberimu orang yang kamu inginkan. Di mana obat yang kuminta? Itu kakak kandung putramu. Dan kau masih tega melakukannya. Kau tidak berbeda. Apakah obat ini benar-benar akan berhasil? Jangan sampai seperti terakhir kali. Berikan sampah itu padaku. Gadis kecil itu di balik semua kenakalan ini. Jangan khawatir. Dosis obat ini cukup untuk menumbangkan 10 sapi. Mari kita perjelas dulu. Setelah kau menguasai keluarga Fu, gelang pusaka keluarga Fu itu harus diberikan kepadaku. Gelang kecil ini. Kamu berulang kali datang memintanya. Benar. Aku ingat. Nona Bai juga punya satu di tangannya. Jangan ikut campur urusan yang tidak seharusnya kau tahu. Jangan khawatir. Aku hanya menginginkan 2 gelang. Sedangkan untuk keluarga Fumu, aku tidak tertarik. Kenapa kalian semua? Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Keponakanku tersayang. Zaman apa ini? Singkirkan senjata dinginmu. Ikut denganku. Bai Sintong, kenapa kau berlarian sembarangan? Berhenti. Kau tiba begitu cepat. Karena kau sudah jatuh hati pada keponakanku. Kalau begitu sudah sepatutnya kau memanggilku paman. Cukup bicara, serahkan orangnya. Kenapa kau mengabaikanku? Kenapa kau pergi tanpa pamit? 300.000 penyerbu musuh dari Kekaisaran Dayu menyerang.
Perang telah meletus di seluruh perbatasan utara. Situasinya bergejolak. Dacia membutuhkanku untuk menjaga perbatasan utara. Bukankah kita sudah sepakat? Kau berjanji akan tetap di sisiku selamanya. Tidak pernah meninggalkanku. Aku adalah seorang dokter militer. Aku akan ikut denganmu. Kau tidak bisa. Saat ini ibu kota. Wabah penyakit merajalela. Hampir 1.000 orang meninggal karena sakit setiap hari. Sintom. Ibu kota dibandingkan dengan perbatasan utara. Lebih membutuhkanmu. Yanlang. Tidak peduli berapa lama kau pergi. Aku akan menunggu kepulanganmu. Sudah dengar, perbatasan utara jatuh beberapa hari yang lalu. Memang, aku dengar 100.000 tentara yang menjaga perbatasan utara disergap oleh musuh. Tidak ada satupun yang selamat. Apa yang kau katakan? Pesan darurat 800 liter dari Istana Kekaisaran. Seluruh pasukan kita dimusnahkan. Perbatasan utara telah jatuh. Tidak mungkin, aku tidak percaya. The film was translated Yanlang and tidak akan narrated mati. by M Media. Yanlang, tunggu aku. Aku segera datang. Jadi itu kau. Jadi, gelang itu berkali-kali telah membawamu kepadaku. Itu karena janjiku sebelum kematian, menginginkanmu tetap di sisiku, tidak pernah meninggalkanku. Jadi orang yang selalu kucari dalam mimpiku adalah kau. Apa yang kau katakan? Kau sedang bermimpi. Fu Jingyan, orang dalam mimpimu. Kalian berdua sudah cukup mengobrol. Ini di tanganku bukan buat pamer. Jangan sakiti dia. Aku akan ikut denganmu. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Siapa sebenarnya orang dalam mimpiku? Jingyan. Jingyan. Ibu. Bibi. Kepalaku sangat pusing. Kali ini gelang itu tidak berkedip. Dan aku tidak mengikutinya. Kakek benar-benar tidak berbohong padaku. Daya tarik timbal balik gelang itu telah hilang. Apa yang ingin mereka lakukan? Siapa mereka? Ini semua salah Bai Sintong. Dia jelas terlihat seperti jalan nakal, menarik segala macam preman dan penjahat, menakuti bibi seperti ini. Beritahu semua orang. Cari Bai Sintong dengan sekuat tenaga. Xiao Liu, kesempatan telah tiba. Cukup manfaatkan ketidakhadirannya Bai Sintong dan membuat segalanya tidak bisa diubah dengan Jingyan. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Mengapa kamu masih berpura-pura denganku? Aku tahu itu. Kamu bernafsu padanya. Ini bukan seperti baru sehari 2 hari. Kesempatan telah tiba. Lewatkan kesempatan ini, tak akan ada lagi. Jangan khawatir. Aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Setelah sekian lama, kau masih kembali ke keluarga Bai. Serahkan kuncinya dengan patuh. Kunci apa? Masih pura-pura bodoh. Itu gelang pusaka keluarga Bai. Itu adalah kunci untuk membuka kitab suci Raja Obat. Setelah kitab suci Raja Obat dibuka, aku akan jadi satu-satunya tabib suci di dunia. Kau berharap. Bos itu tidak bisa dilepas. Tentu saja tidak bisa dilepas. Itu adalah benda terkutuk. Tapi gelangnya perak. Mungkinkah tangannya juga perak? Pukul. Aku tidak tahu di mana dia. Atau apakah dia sedang diganggu. Keras kepalanya membuatnya mudah rugi. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Jingyan, aku sudah kirim lokasi keluarga Bai. Tempat itu terpencil, tersembunyi jauh di pegunungan dan hutan tua. Kau harus berhati-hati. Kakek. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawanya. Kembali dengan selamat.
berhenti. Aneh. Baru saja cambuk itu, dia ayunkan dengan desiran. Kenapa tidak sakit sama sekali saat mengenai diriku? Di mana letak kitab suci Raja Obat? Aku menyuruhmu keluar dulu. Itu untuk membuatmu mencari Futua. Untuk menanyakan informasi. Mungkinkah Futua itu tidak memberitahumu apapun? Tuan Fu. Aku bahkan belum menyentuhmu. Ini adalah luka cambuk. Cukup. Jangan pukul dia sampai mati. Jika dia benar-benar mati, siapa yang akan temukan kitab suci Raja Obat? Kalian anggota keluarga Bai. Tua dan muda semuanya tulang keras. Dulu aku juga memukuli kakak dari pihak ibumu seperti ini. Dia tetap tidak mau menyerahkan kitab suci Raja Obat kepadaku. Jadi kau juga menyebabkan kematian kakek dari ibuku. Dasar binatang, biadab. Sudah semarah ini. Jika aku memberitahumu apa yang kulakukan pada ibumu, kau pasti marah sampai muntah darah kan? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Dia kakak perempuanmu. Dia membesarkanmu sendiri. Dasar biadab. Kau bajingan tak berperasaan. Kejam dan bengis. Jangan terburu-buru. Aku punya banyak trik kejam lainnya. Kau tidak akan bisa bicara keras untuk waktu yang lama. Lakukan sesukamu, bunuh atau siksa aku. Kau tidak akan mendapatkan petunjuk apapun dari mulutku. Kau membunuh ibuku dan kakakku. Kau dan aku, dasar binatang, adalah musuh bebuyutan. Berikan dia afrodisiak itu, dan hancurkan kesuciannya. Jangan salahkan pamanmu karena kejam. Jika kau tidak menyerahkan kitab suci Raja Obat, kesucianmu tidak akan aman. Fu Jingyan adalah pria impianku, menurut ibuku. Dia adalah hutang karmaku dari kehidupan lampau. Aku tak mungkin mengkhianatinya. Kau punya keberanian, tapi sudah kecanduan afrodisiak. Itu akan segera bereaksi. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Dokter. Kenapa aku tiba-tiba pusing? Apakah itu disebabkan oleh luka? Perhatikan dan istirahatlah untuk pulih. Terima kasih, dokter. Aku akan mengurusnya dari sini. Aku akan merawatnya dengan baik. Aku dengar kamu terluka. Aku sengaja datang untuk menemanimu. Sangat panas. Ada apa dengannya? Dia tiba-tiba terlihat sangat tertarik padaku. Kau bukan Bai Sintong. Aku akan menyelamatkannya. Apakah dia mabuk? Rencana Bibi benar-benar berhasil. Bai Sintong baru saja pergi. Dan kesempatanku telah tiba. Keluar. Fu Jingyan. Kamu tidak akan pergi kemanapun malam ini. Malam ini kamu adalah milikku. Apa ini? Pergi sana. Aku akan menyelamatkannya. Aku sudah mengirimkan The film was alamatnya padamu. translated Segera pergi ke and kediaman keluarga narrated Bai. by M. Ketua Fu Media. Anda tidak terlihat baik. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit dulu? Lakukan seperti yang kukatakan. Dia sudah pingsan. Lepaskan tali-tali itu. Nikmati dirimu. Segelas air ini mengandung dosis ganda afrodisiak. Kenapa tidak berevaluasi setelah dia meminumnya? Tidak mungkin. Ketua Fu, aku tidak menyentuhmu. Anda tidak bisa memalsukan cedera. Ketua Fu, Anda baik-baik saja. Ketua Fu. Bai Sintong. Tunggu aku. Bai Sintong. Konstitusi macam apa yang kau miliki? Tidak ada luka setelah dikambuk.
Dosis ganda afrodisiak pun tak mengaburkan pikirannya. Apa kau kebal terhadap semua racun? Meskipun aku tidak tahu kenapa. Aku tidak bisa kehilangan ketenanganku sekarang. Memang sebagai keturunan keluarga Bai, tidak ada racun yang berpengaruh padaku. Bahkan jika kau mendapatkan kitab suci Raja Obat, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Jangan begitu keras kepala tersesat. Tidak mungkin. Sudah kurencanakan selama 10 tahun. Untuk mendapatkan kitab suci Raja Obat. Tidak ragu mengorbankan keluarga dan cinta. Apa kau tahu? Aku sangat mencintai ibumu. Dia tidak patuh. Aku tetap menyingkirkannya. Dasar binatang. Kau tidak pantas menyebut namanya. Di mana gelang yang satunya? Cepat beritahu aku. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan merusak wajahmu. Wajah kecil yang begitu cantik. Sayang sekali. Kitab suci Raja Obat adalah milik keluarga Bai. Tidak boleh diwariskan kepada orang luar. Menyerah saja. Kau dan ibumu 2 generasi sama-sama menjadi putri. Putra angkat tunggal keluarga Bai. Kakekmu mengadopsiku. Tapi dia menolak memberiku kitab suci Raja Obat. Ini adalah apa yang kau berutang padaku. Aku melakukan ini. Kalian semua memaksaku melakukannya. Sintam. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah Yanlang. Kenapa kau di sini? Aku tahu kau tidak akan mati. Ini berbahaya di sini, cepat pergi. Aku tidak akan. Kau berjanji padaku. Kau tidak akan meninggalkanku lagi. Aku tidak akan pergi. Sintam. Sintam. Yanlang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Sintam. Ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Sintam. 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 Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjagamu di setiap langkah. Dan menanggung semua bahaya untukmu. Benar-benar kau. Kau benar-benar menepati janjimu dan menanggung semua bahaya untukku. Jadi begitu. Jadi gelang ini selama ini ada di tangan Ketua Fu. Aku tahu itu. Gadis ini, kenapa tiba-tiba dia kebal racun? Jadi bahayanya dipindahkan. Ikut denganku. Fu Jingnian, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kuberitahukan padamu. Yang jelas kita bahas di rumah saja. Tidak ada di antara kalian yang akan pergi. Kalian berdua. Serahkan gelang itu padaku. Jangan berikan padanya. Jangan bermimpi. Gelang ini tidak bisa dilepas. Gelang ini tidak bisa dilepas. Tapi tangannya pasti bisa dipotongkan. Kalian berdua, bawakan aku pisau. Potong kedua tangan mereka. Lari. Hentikan. Jika kau ingin menyelamatkan nyawa Nona Bai, mungkin masih ada satu cara. Sintam. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkanmu.
Kau tabib militer yang baru. Kau membuat kupu-kupuku terkejut dan terbang. Tangkapkan satu lagi untukku. Tanyakan apa itu cinta di dunia ini. Yang membuat orang saling menikarkan hidup mereka. Jenderal yang berkata dia tidak akan mengecewakan dunia. Tapi hanya kau. Dia memeliharanya dengan jiwa cintanya. Sebagai ganti secuil nyawamu. Setelah kehilangan jiwa cintanya, cinta takkan ia miliki di hidup ini dan berikutnya. Mulai kini tak timbul dalam atau dangkal. Tergantung sepenuhnya pada kalian berdua. Bisakah kalian menanam kembali akar cinta? Bahkan melalui beberapa reinkarnasi. Aku akan menanamkan akar cinta untuknya. Kenapa pisau tak bisa mendekat ke mereka? Bahkan peluru tidak bisa menembus. Bos kedua orang ini terlalu aneh. Tulang tangan mereka hancur. Tidak. Aku tidak percaya pada kejahatan ini. Tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Ada apa ini? Bagaimana aku bisa kebal terhadap Film pedang was dan tombak? translated and Aku baru saja narrated akan by memberitahumu. M-Media. Ini tentang ini. Kau yang melakukan semua ini. Selain terampil dalam pengobatan keluarga bayimu, apa kau juga bisa melakukan sihir? Ini adalah gelang ajaib. Itu menuntunku kepadamu. Fu Jingyan, selama kita berdua tetap bersama, kita bisa kebal dari segala bahaya. Dasar bajingan. Tangkap mereka. Berani sentuh cucu dan menantuku aku tantang. Ketua Fu Anda baik-baik saja. Kakek, kenapa kau di sini? Wan Bi. Nama margamu yang asli adalah Wan bukan Bai. Kau tidak pantas menginginkan kitab suci Raja Obat. Keluarga Bai menyelamatkan hidupku. Sintong adalah cucu menantu keluarga Fuku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk merencanakan sesuatu melawannya. Bawa mereka pergi. Bai Sintong ingin menyelamatkan ibumu. Tukarkan dia dengan kitab suci Raja Obat. Apa katamu ibuku masih hidup? Bai Sintong, mari kita lihat penampilanmu. Bawa mereka pergi. Kakek, kau baru saja bilang. Keluarga Bai menyelamatkan hidupmu. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Aku sakit-sakitan sejak kecil. Aku tinggal di keluarga Bai selama bertahun-tahun. Itu adalah kakek buyut Sindon. Yang terus menyelamatkan hidupku. Sudah waktunya. Selama kalian berdua bekerja sama dengan satu hati, kalian bisa membuka ruang rahasia. Dan mengambil kitab suci Raja Obat. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Semoga kakek hidup lama setinggi pegunungan selatan. Dan kekayaan seluas laut timur. Ini adalah ginseng liar berusia 1000 tahun dari Gunung Chanbai. Ini rumput kodok yang tumbuh di halaman belakangku. Bai Sintong. Tidak apa-apa jika kau marah padaku. Tapi hari ini adalah ulang tahun kakek. Memberikan sepotong rumput. Itu terlalu berlebihan. Cinta kalian berdua satu sama lain lebih baik dari hadiah apapun. Ingat segera beri aku cicip.
kita semua akan mendengarkan kakek. Bai Sindong. Masalahnya belum dijelaskan dengan jelas. Lupakan niat membatalkan pertunangan. Fu Jingnian, setelah aku membantumu menyelamatkan kakek, maka aku paksa kau menyelamatkan ibuku. Nanti kamu pimpin Bai Sintong pergi dulu. Aku akan pergi dan membius lelaki tua itu, untuk memastikan tidak ada yang salah. Baik. Kali ini kita sama sekali tidak boleh gagal lagi. Terakhir kali lelaki tua itu sudah terkena stroke. Itu semua karena jalang kecil itu, yang ikut campur. Mengerti, Bibi? Jangan khawatir. Jadi stroke tuanku sebelumnya. Bukan kecelakaan tapi perbuatannya. Bai Sintong berhenti di situ. Aku bicara padamu. Mau kemana? Mencari masalah lagi. Tidak takut dipukul. Ada begitu banyak orang di sini. Aku tidak percaya kamu berani memukulku. Bai Sintong, aku memberitahumu. Ini bukan tempatmu. Setelah pesta ulang tahun selesai, kakak Jingyan akan membatalkan pertunangan ini. Keluarga Fu tidak akan ada hubungannya denganmu. Ye Xiao Liu, kau hanya mengoceh di sini. Yang kau inginkan hanyalah mengulur waktu untuk melaksanakan skema tak terkatakanmu. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah menyegel titik akupuntur mati rasa dan bisumu. Dalam 1 jam, kau tidak akan bisa bergerak atau berbicara. Jadilah boneka kayu kecil yang baik. Kau gadis, bagaimana kau bisa mabuk begitu saja di awal? Saat kau tidak bicara, kau sebenarnya terlihat cukup enak dipandang. Tetaplah di sini dengan patuh. Seperti diduga, agen pengaktif darah diganti koagulan. Untungnya aku sudah bersiap. Tuan tua setiap hari membutuhkan suntikan agen pengaktif darah. Setelah diganti dengan koagulan, gumpalan darah akan terbentuk setelah disuntik, menyebabkan infark cerebral sekunder. Selamat Tuan Fu. Selamat untukmu. Selamat untukmu. Di mana Fu Jingyan? Aku ingin menunjukkan pada Fu Jingyan bukti Ye Xiao Liu dan perbuatan jahat ibunya. Kemana saja kau? Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Aku mengkhawatirkanmu. Mengapa khawatir tentangku? Lagi pula aku pembohong besar, bukan? The film Apa was yang kau pegang di translated tanganmu? and narrated by M. Ini Media. adalah Tuan Fu pingsan. Cepat panggil ambulans. Kakek. 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 Bai Sintong, wanita beracun. Kau benar-benar mencoba membunuh kakek Jingyan. Semuanya lihat. Ini buktinya. Apa benarkah itu? Benar-benar dia. Ada bukti yang jelas. Jadi apalagi yang ingin kau sangkal? Ini semua adalah jebakanmu. Jika aku tidak salah, apa yang kau pegang? Tepatnya adalah racun yang membunuh tuan tua itu. Ini bukan milikku. Bukan milikmu. Bukan milikmu. Lalu bagaimana bisa ada di tanganmu? Tepat sekali. Dia bahkan belum resmi menikah dengan keluarga Fu. Dan dia sudah ingin membunuh kakek. Dia benar-benar bejat. Niat wanita ini terlalu jahat. Terlalu jahat. Yang paling berbisa adalah hati wanita. Terlalu jahat. Dia bahkan berani meracuni kakak. Bai Sintong. Buktinya sudah jelas. Apalagi yang harus kau jelaskan? Bukan aku sungguh. Cepat seseorang. Tangkap dia. Bukan aku. Ibu Fu Jingyan benar-benar menepati janjinya. Aku membantunya meracuni Tuan Fu sampai mati. Dan dia menyerahkanmu kepadaku.
Bai Sintong, kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Fu Jingyan tidak akan pernah membayangkan orang bersekongkol dengan orang luar untuk melukai kakeknya. Sebenarnya adalah ibunya sendiri. Sekarang kau telah menjadi musuh keluarga Fu. Tidak ada yang bisa membantumu. Rencana cerdik menabur perselisihan. Kau terlalu memujiku. Sepertinya aku masih tidak bisa mengalahkan paman. Lepaskan aku akan memberitahumu di mana kitab suci Raja Obat berada. Di mana? Cepat katakan. Mendekatlah, aku hanya bisa memberitahumu sendirian. Kau tidak diikat. Tunanganku. Siapa yang berani menyentuhnya? Pelaku kesalahan banyak akan binasa oleh tangannya sendiri. Meridianmu telah disegel olehku. Kau sudah menjadi orang lumpuh. Kalian semua. Kalian tidak merencanakan ini. Ini bagaimana ini mungkin? Bukankah kalian berdua bertengkar hebat? Konflik internal antara kita sebagai suami istri. Itu disebut kesenangan romantis. Ini belum pada tingkat kesenangan romantis. Mari kita urus urusan yang sebenarnya dulu. Baiklah. Sebenarnya akting kita dalam sandiwara ini, supaya ular keluar dari sarangnya. Dan mengungkap mata-mata. Lepaskan. Kalian semua. Menantu perempuanku paling cerdas. Daripada mengumpulkan bukti kolusi kalian, lebih baik memasang jebakan dan membiarkan kalian masuk begitu saja. Mama, bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku tidak terima. Aku membesarkanmu dengan susah payah, tapi yang kau inginkan hanyalah berkultivasi. Mengapa tuan tua bisa berkuasa, tapi aku tidak bisa? Ini beracun. Fu Jingyan. Lepaskan aku. Kalau tidak aku akan meracuninya sampai mati. Jingyan, selamatkan aku. Jingyan. Ini adalah racun tak terpecahkan keluarga Bai. Fu Jingyan, kau pasti akan mati. Jika kau mendengarkanku dan menyerahkan lebih awal kitab suci Raja Obat, mungkin dia masih bisa diselamatkan. Tapi sekarang dia hanya bisa menunggu kematian. Sintong racun jenis apa ini? Apakah ada penawarnya? Tidak. Nah, ini semua salah ibu karena telah mengecewakanmu. Mengapa kau menyelamatkanku? Nah, ini semua adalah balasan ibu. Balasan itu telah menimpa anakku. Sintong. Pertunangan dibatalkan. Setelah aku mati, aku akan mengembalikan kebebasanmu padamu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau bisa menyelamatkannya. Bukankah kau bilang tidak ada penawarnya? Kakek dari pihak ibuku berkata, racun ini tidak dapat dipecahkan. Alasan mengapa ini tidak dapat dipecahkan adalah karena di dunia ini tidak ada satupun dokter yang rela berkorban nyawa untuk selamatkan orang lain. Tapi aku bersedia. Bodoh. Jika kau bertukar darah dengannya, kau sendiri akan mati. Sintong. Jangan. Di kehidupan selanjutnya, mari kita saling menghargai dengan baik ya. Jangan buang waktu lagi untuk saling curiga. Baiklah.
Bei Sintong, apakah kau benar-benar akan mati untuknya? Kitab suci Raja Obat belum diserahkan. Kau tidak boleh mati. Cepat katakan padaku, di mana kitab suci Raja Obat? Berhenti berdebat. Sintong, The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Bagaimana aku bisa mencurigaimu menipuku? Sintong, bangun. Aku menantimu selama bertahun-tahun. Aku masih punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Ketua Fu, haruskah saya memanggil ambulans? Tidak ada gunanya. Racun yang keluarga bayi gagal sembuhkan. Tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Aku akan membawamu pulang. 1000 kali kubacakan kitab suci untukmu. Kau pasti akan bangun. kau telah mengurung diri selama 3 hari. Kumohon cepatlah keluar. Jangan menakuti ibu. Nak. Sintong, aku sudah melafalkan kitab suci 1000 kali untukmu. Kenapa kau belum bangun? Sintong, ini semua salahku. Kenapa aku meragukanmu? Kenapa aku bertengkar denganmu? Sebenarnya aku sudah lama jatuh cinta padamu. Entah orang dalam mimpiku itu kau atau bukan, itu tidak penting. Di hatiku, hanya ada kau. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan melindungimu di setiap langkah. Aku akan menanggung semua bahaya untukmu. Sintong, leluhur agung akan menceritakan sebuah kisah padamu. Pada zaman dahulu, dengan ilmu medis dukun agung Musir Wabah, dia dikenal sebagai Raja Pengobatan. Sepasang gelang ini adalah artefak ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Pengobatan. 500 tahun yang lalu, seorang jendera dan seorang tabib wanita ilahi mengaktifkan kembali sepasang gelang ini. Yang satu menenangkan dunia, yang lain menyelamatkan Hawa. Pada akhirnya, karena kecurigaan Kaisar, mereka berdua mati demi cinta. Garis keturunan medis kuno kita. Selama 500 tahun berikutnya, tidak ada yang mampu mengaktifkan gelang ini kembali. Sampai kelahiranmu. Saat menemukan jodoh yang ditakdirkan, dan mengaktifkan kembali sepasang gelang ini, kau akan menjadi kebal terhadap semua racun. Kau akhirnya bangun. Aku bermimpi sangat panjang. Ada banyak kisah sedih dalam mimpi itu. Untungnya, kau masih di sini.
Kita tidak akan pernah meragukan satu sama lain. Kita tidak akan pernah berpisah. Apa kau siap? Ayo, Baiklah. kitab suci Raja Obat. Aku akhirnya mendapatkan kitab suci Raja Obat. Tidak sia-sia aku melarikan diri dari penjara. Aku berjaga di sini 3 hari 3 malam. Bei Sintong, kau pikir menyegel meridianku akan membuatku lumpuh seumur hidup? Ku bilang padamu, dengan kitab suci Raja Obat, bahkan meridian yang terputus pun bisa disembuhkan. Mulai sekarang aku adalah Raja Obat. Aku tak terkalahkan. Aku ada apa denganku? Apa yang terjadi? Dulu Raja Obat, untuk mencegah buku ini direbut oleh penjahat. Menaruh racun aneh di dalam buku itu. Hanya dengan mengaktifkan gelang-gelang itu, yang kebal racun dapat mengambilnya tanpa risiko. Siapapun yang menyentuhnya akan keracunan. Efeknya langsung terasa. Rasa sakitnya menembus jantung. Sintong, selamatkan aku. Aku salah. Aku pamanmu. Hidup dan matimu ada di tanganmu sendiri. Itu tergantung pada penampilanmu. Aku mengerti. Sintong, ibumu belum meninggal. Aku akan membawamu padanya. Bawa aku ke sana cepat. Trik apapun yang kau mainkan itu tidak berguna. Aku tidak akan menyetujui persyaratanmu. Keluar. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Mama. Xiao Tong. Mama. Aku akhirnya menemukanmu, Mama. Apakah itu benar-benar kau? Mama. Ini aku, Mama. Aku mengikuti instruksimu. Bawa gelang ke Jiangcheng cari keluarga Fu. Hari ini aku akhirnya mengambil kitab suci Raja Obat dan menemukanmu. Mama, The film was Ayo pulang. translated and narrated by M Media. Xiao Tong. Xiao Tongku. Ini bukan imajinasiku. Mama. Mama. Ini benar-benar Xiao Tongku. Xiao Tong. Benar. Dan ini. Mama. Mama. Dia. Dia adalah cucu Tuan Fu. Fu Jingyan. Bibi. Sintong adalah istriku. Aku akan mencintainya kini dan selamanya. Tidak. Untuk selamanya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Fu. Dia membesarkan anak yang baik. Mama. Xiao Tong. Kau sudah mendapatkan kitab suci Raja Obat. Apa rencanamu memakainya mulai sekarang? Aku akan mewarisi semangat dan integritas Raja Obat. Obati yang sakit selamatkan dunia, tak mencari nama atau untung. Kitab suci Raja Obat ini, aku akan menyalinya.
dan menyerahkannya kepada negara. Dengan cara ini, garis keturunan pengobatan kuno kita tidak akan pernah lagi menghilang dari dunia. Baiklah, Mama, ayo pergi. Sintong, bukankah kau bilang akan menyelamatkanku? Aku berjanji akan menyelamatkanmu. Tapi aku tidak berjanji kau tidak akan menderita. Racun mematikan ini baru fatal setelah 7 hari. Ingat, kau tidak boleh terkena angin. Dan juga tidak boleh menyentuh air. Jika tidak, kau akan berharap mati karena rasa sakitnya. Tunggulah di sini dengan patuh selama 7 hari. Sintong, selamatkan aku. Selamatkan aku. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Guru Agon, apa ini? Ini adalah jimat pelindung. Jin Yan, Karman meluas melalui 3 kehidupan. Tubuh ini menanggung pembalasan yang layak. Kau harus menjaga hati sucimu. Dan tidak jatuh cinta. Hanya ketika kau jatuh cinta dengan orang impianmu ketukanmu bisa terangkat. Ingat ini. Cinta sejatimu harus bebas dari segala kepentingan. Kalau tidak, tak ada yang mampu mematahkan jimatmu. Baiklah. Kutukannya terangkat. Itu membuktikan aku mencintaimu, tanpa ikatan kepentingan apapun. Tidak peduli siapa kita dulu. Orang yang kucintai saat ini adalah kau tepat di depan mataku. Bai Sintong.